Sultan Trenggana Raja Demak tahun 1505 sampai tahun 1513. Sultan Trenggana alias Pate Rodim lahir 1483, wafat 1546 adalah Sultan Demak ketiga, yang memerintah tahun-tahun 1505 sampai tahun 1513 dan tahun 1521 sampai tahun 1546. Di antara kedua masa takhta tersebut, Demak dipimpin Pati Unus dari Jepara, adik Trenggana. Trenggana menikah dengan putri dari Bupati Palembang Arya Damar, ayah dari Kinsan, Raden Kusen. Di bawah Trenggana, wilayah kekuasaan Demak meluas sampai ke Jawa Timur. Raden Trenggono merupakan putra dari Raden Fatah yang merupakan Sultan pertama Kerajaan Demak. Raden Trenggono memiliki beberapa orang anak, di antaranya ialah Sunan Prawoto yang nantinya akan meneruskan Kerajaan Demak. Sepeninggal Pangeran Sabrang Lor tahun 1521 terjadi perebutan takhta antara putra mahkota P. Surowiyoto, R. Kikin, dan Raden Trenggana. Putra sulung Trenggana yaitu Raden Mukmin alias Mukming, nama kecil, Sunan Prawoto, mengirim utusan bernama Surayata untuk membunuh Pangeran Surowiyoto, Raden Kikin di tepi sungai sekitar Lasem. Sejak itu Pangeran Surowiyoto alias Raden Kikin terkenal sebagai Pangeran Sekar Sedaing Lepen, artinya bunga yang gugur di sungai. Pada tahun 1524 datang seorang pemuda dari Pasai, bernama Fatahillah. Trenggana menyukainya dan menjadikannya Panglima Kerajaan Demak. Sebaliknya, Fatahillah juga memperkenalkan pemakaian gelar bernuansa Arab, sebagaimana yang lazim dipakai oleh raja-raja Islam di Sumatera. Maka, Trenggana kemudian juga bergelar Sultan Ahmad Abdullah Arifin. Tokoh Fatahillah inilah yang pada tahun 1527 dikirim menyerang Portugisa bersama pasukan Cirebon menghadapi Portugis. Ia berhasil membebaskan wilayah Sunda Kelapa dan mengganti namanya menjadi Jayakarta atau Jakarta. Upacara pernikahan Fatahillah. Tahun 1524 dikejutkan dengan berita kematian Sunan Ngudung dalam perang melawan Majapahit. Adapun ibu kota Majapahit saat itu sudah pindah ke Daha di bawah pemerintahan Girindrawardana. Raja Majapahit ini hanyalah bersifat simbol. Karena pemerintahan dikendalikan penuh oleh Patih Udara, sang Patih juga menjalin persahabatan dengan Portugis untuk memerangi Demak. Akhirnya pada tahun 1527 pasukan Demak berhasil mengalahkan Majapahit. Kerajaan yang pernah berjaya pada masa lalu. Teman-teman tolong subscribe dan nyalakan lonceng channel Momo Ayo Belajar ini supaya dapat informasi menarik lainnya. Terima kasih. Itu akhirnya musnah sama sekali. Terjadi arus pelarian besar-besaran dari kerabat kerajaan Majapahit. Hal ini disebabkan mereka takut akan dihukum karena dukungan mereka pada Girindrawardana,
saat ia mengudeta Bray Kertabumi pada tahun 1478. Tampaknya ibu kota Daha juga mengalami nasib yang sama dengan Trowulan. Hal ini merupakan pembalasan keturunan Bray Kertabumi yang menjadi penguasa Demak atas tindakan Girindrawardhana pada saat ia merebut takhta Majapahit. Selain itu, Tuban juga ditaklukkan pada tahun yang sama. Penguasa Tuban menurut catatan Portugis bernama Pate Vira, seorang Muslim tetapi setia kepada Majapahit. Berita ini menunjukkan kalau perang antara Demak dan Majapahit dilandasi persaingan. Kekuasaan, bukan karena sentimen antara agama Islam dan Hindu. Pada tahun 1528 Trenggana menaklukkan Wirasari. Kemudian Gagelang atau Gelang-Gelang, nama sekarang, Madiun, tahun 1529, Medangkungan, Blora, tahun 1530, Hujung Galuh, Surabaya, tahun 1531. Pasuruan tahun 1535. Hampir sebagian besar penyerangan terhadap daerah-daerah tersebut dipimpin oleh Trenggana sendiri. Antara tahun-tahun 1541 sampai tahun 1542 Demak menaklukkan Lamongan, Blitar, dan Wirasaba, Mojo Agung, Jombang. Gunung Penanggungan yang menjadi pusat sisa-sisa pelarian, Majapahit direbut tahun 1543. Kemudian Kerajaan Sengguru di Malang, yang pernah menyerang Giri Kedaton dikalahkan tahun 1545. Berita kematian Trenggana ditemukan dalam catatan seorang Portugis bernama Fernandes Mendes Pinto.